Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. jati diri, salam Salam kehidupan. kehidupan. Semangat terus kita. Demi kebaikan, demi manfaat buat semua pihak, untuk masyarakat, untuk bangsa dan negara kita. Tim Jati Diri Center Indonesia akan senantiasa bersemangat. Ya. Pak Sugeng, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, Baik, luar biasa. Alhamdulillah, beliau senantiasa sehat, diberikan kesehatan. Alhamdulillah saya juga dalam kondisi sehat walafiat. Semoga kawan-kawan semua, para pemirsa semuanya yang ada di rumah, juga senantiasa dalam kondisi sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kali ini kita agak break untuk dari beberapa episode ke belakang ada pembacaan terus tentang kriteria jati diri ya. Kemarin berhenti di, kalau tidak salah, di kriteria jati diri 59 ya. Yang 61 sabar dulu. Hari ini kita akan membahas kala ini salah satu materi yang cukup krusial ya, terkait dengan pribadi profesional dan pribadi intelektual. Kawan-kawan mungkin di belakang di video-video yang sebelumnya kita udah sering bicara ini pribadi profesional Pak Sugeng, ini pribadi intelektual, profesional intelektual gitu. Sehingga sebenarnya ada satu kesimpulan apa sih pribadi profesional dan intelektual itu akan kita kupas. Akan kita ada tambahan, kita datangkan lagi Pak Sugeng khusus untuk mengupas itu. Dan kebetulan di sini ada satu testimonial gitu. Pak Sugeng ini beliau adalah pribadi dengan latar belakang pribadi intelektual ya, dengan menggunakan pemikiran sebagai parameternya. Sementara saya di sini selaku host, saya adalah pribadi profesional. Ya. Kita akan membahas nih apa sih profesional intelektual. Sekali lagi kawan-kawan yang mungkin baru membuka atau melihat video di channel ini, profesional dan intelektual yang dimaksud di sini tidak mengacu pada kamus bahasa yang ada ya. Ini hanya istilah dari tim Jati Diri Center untuk memilah dan memudahkan kita menyampaikan, membedakan ya, memberikan kategori terhadap dua kategori utama dalam 81 kriteria jati diri manusia. Kawan-kawan, berdasarkan metode atau teori sistematik dari teori jati diri, diketahui bahwa dari keseluruhan manusia yang hidup di dunia ini Pak ya, dari sekian miliar, karena kalau dari statistik aja tidak menjamin, karena detik ini mungkin ada bayi yang baru lahir, ya. Ada bayi yang baru dikasih nama. Nah, jadi kita tidak akan sebutkan jumlahnya berapa secara statistik, karena tidak ada parameter yang paling tepat untuk menentukan berapa jumlah umat manusia di dunia detik ini. Sehingga kita akan menyampaikan bahwa dari keseluruhan manusia yang hidup di dunia saat ini, sesuai dengan sudut pandang teori jati diri, semuanya terbagi menjadi 81 kategori jati diri. Dari semuanya. Nah, sehingga bisa jadi sama, ada kawan-kawan kita yang di sana yang jati dirinya sama dengan saya. Atau sama dengan Pak Sugeng, bisa jadi gitu ya. Nah, sehingga kita akan membahas lagi, apa sih yang membedakan gitu. Dan ternyata perbedaan itu indah kawan-kawan. Bahkan negatif positif pun bisa membuat lampu ini menjadi menyala. Ini ibaratnya seperti itu. Anggaplah kalau intelektual itu min, kemudian profesional itu plus atau sebaliknya. Keduanya harus bersinergi. Ya, ketika manusia diciptakan berbeda-beda itu memang dengan tujuan untuk bisa saling mengenal, untuk bisa saling bersinergi, mewujudkan sebuah harmoni. Ya, seperti halnya setrum lampu, ada min, ada plus, bersinergi menciptakan lampu. Tapi kalau sinerginya tidak tepat atau tidak sinergi tapi distorsi, menciptakannya konslet. Ini perbedaannya, sinergi dengan konslet. Beda. Oke, kita akan membahas ini Pak Sugeng. Apa sih sebenarnya, sebelumnya kan di video awal sudah pernah kita bahas terkait profesional itu apa, intelektual itu apa, tapi hanya sekilas. Ya. Nanti kita harapkan Pak Sugeng bisa memberikan beberapa penjelasan ke pemirsa terkait perbedaan antara profesional dan intelektual. Ya, satu hal lagi tadi mengenai nilai jiwa ya. Di sini ada nilai jiwa 3, 4, 5, 7, dan 8. Itulah pribadi profesional. Artinya kita melihatnya dulu untuk membedakan, lihat dari angka bermaknanya Pak. Ya, dari angka bermakna. Kalau dulu ada acara aksara ber. Sekarang ini ada istilah angka bermakna. Jadi memang teori jati diri ini adalah rumusan matematis kawan-kawan. Rumusan matematis yang bisa membantu kita untuk memahami, mengenal diri kita.
ya. Kemudian untuk melangkah ke depan. Tadi Pak Sugeng sudah menyampaikan bahwa untuk membedakan bagaimana pribadi profesional dan intelektual dilihat dari nilai jiwa. Ya, A tambah B sama dengan C, kita lihat C-nya. C-nya apa gitu, dari nilai jiwanya apa. Kalau nilai jiwanya 3, 4, 5, 7, 8 itu dikategorikan sebagai pribadi profesional. Karena ada 2 garis besar, profesional intelektual. Kemudian untuk yang intelektual berarti 1, 2, 6, 9 ya. Oke. Pribadi yang mempunyai jati diri dengan nilai jiwa 1, 2, 6, 9 berarti kategorinya adalah pribadi intelektual. Yang mana pribadi profesional dan intelektual ini punya perbedaan. Kalau pribadi profesional berarti parameternya terfokus pada perasaan. Oke, perasaan kawan-kawan, baper. Oh, perasaan. Sementara untuk kawan-kawan dengan nilai jiwa intelektual yaitu 1, 2, 6, 9 adalah pribadi intelektual, Pak ya. Dengan menggunakan parameter pemikiran. Ini perbedaan utama. Tapi jangan salah ini. Perbedaan ini betul-betul sangat menyolok. Sangat krusial ini dalam kehidupan kawan-kawan. Jika tidak bisa menyikapinya. Jadi ada potensi-potensi ya. Mereka yang menggunakan pemikiran sebagai parameternya itu ternyata mempunyai kesulitan lebih untuk menyampaikan apa yang ada dalam pikirannya kepada orang lain. Ini salah satu faktor yang menyebabkan pribadi intelektual itu nampak lebih temperamental. Meskipun sebenarnya tidak gitu, tapi tampak temperamental. Dan satu hal lagi, ada dianggapnya orang lain itu sudah mengerti tentang pemikiran. Nah, ini yang krusial. Secara umum, pribadi intelektual menganggap bahwa orang lain itu memahami dan mengerti apa yang dipikirkannya. Gitu. Sehingga dia kadang mengambil langkah atau mengambil tindakan tertentu yang nampak arogan atau songong. Masa lu nggak tahu sih misalnya. Karena dia sebenarnya anggapan baik gitu. Ya, anggapan baik bahwa pikirannya pribadi intelektual tersebut menganggap orang lain paham apa yang dipikirkannya, tetapi ternyata kan tidak. Ya kan? Karena pikiran itu tidak ada tulisan di sini apa yang dipikirkan gitu. Jadi memang harus disampaikan kawan-kawan. Nah, dirujuk sekali oleh tim Jati Diri Sentra Indonesia ini bahwa kawan-kawan yang mempunyai nilai jiwa atau mempunyai kategori sebagai pribadi intelektual untuk belajar menyampaikan dengan tepat apa yang ada dalam pikiran kawan-kawan. Tidak perlu gengsi ya. Nah, ya. Sampaikan dengan tepat. Bahkan kalau memang tidak bisa menyampaikannya perlu belajar. Bahkan mohon maaf, Pak Sugeng sendiri sebagai pribadi intelektual menyampaikan ke saya, Jack, saya juga butuh kamu untuk menyampaikan ke publik, masyarakat, untuk menyampaikan ke publik terkait teori jati diri ini. Gitu. Karena beliau juga merasa mempunyai kesulitan untuk, dan ini masing-masing menunjukkan bahwa teori jati diri ini tepat ya kawan-kawan. Jadi bukan berarti mentor kita berarti orang yang sempurna, bukan seperti itu. Gitu. Di teori jati diri beliau bisa berekspresi sesuai dengan kategori jati diri beliau. Gitu. Beliau bukan Superman, beliau manusia biasa juga. Gitu. Tetapi beliau pun mempunyai kapasitas dan kemampuan sebagaimana sesuai dengan kategori jati diri beliau sendiri. Kalau yang mau tahu harus kenal dulu, ya kan? Tak kenal maka tak sayang, silaturahim, kita ngobrol jadi tahu. Sehingga membutuhkan saya sebagai orang profesional. Itu pun ada batasan tertentu gitu. Saya tidak bisa menyampaikan asal menyampaikan gitu. Karena apa? Ketika saya salah menyampaikan menjadi distorsi bagi diri saya sendiri. Ya. Gitu. Tetapi berbeda ketika saya menyampaikan konstruksi, ya, menyampaikan satu bangunan bentuk tulisan yang sudah terkodifikasi, sudah tersistematik, saya bisa menyampaikan. Saya membaca, saya menyampaikan. Kurang lebih seperti itu kawan-kawan. Sehingga apa? Ada perbedaan menyolok nih. Orang intelektual secara umum tidak bisa atau sulit untuk menyampaikan apa yang ada dalam pikirannya, gitu. Sehingga membutuhkan orang profesional juga, karena sudah menjadi alam ya, sudah sesuai dengan alam kapasitas dari pribadi profesional yang menggunakan perasaan itu cenderung lebih mudah mengkonstruksi apa yang ada dalam pikirannya, menjadikannya dalam sebuah bentuk kebendaan fisik atau karya yang bisa disampaikan, yang bisa dilihat, yang bisa dinikmati gitu oleh masyarakat, oleh publik gitu. Nah, sehingga memang butuh sinergi, ya, sinergitas antara intelektual dengan profesional
untuk mencapai sebuah tujuan yang sama atau harmoni tadi. Nah, gitu kawan-kawan. Sehingga bisa dipahami lagi, sekali lagi diingatkan, diwarnai bagi pribadi intelektual, kawan-kawan yang dihitung pribadi intelektual, mohon dengan amat sangat agar tidak terjadi kesalahpahaman publik juga terhadap kawan-kawan, belajarlah untuk menyampaikan apa yang ada dalam pikiran kawan-kawan. Dan jangan menganggap bahwa semua orang yang ada di sekitar kawan-kawan ini sudah tahu apa yang kawan-kawan pikirkan. Gitu. Itu malah cenderung kebanyakan malah tidak tahu apa yang dia pikirkan untuk orang intelektual. Sesungguhnya. Terus kemudian untuk ini perbedaannya. Untuk pribadi intelektual dan profesional juga ada bahasan begini kalau dari sudut pandang teori jati diri. Pribadi intelektual itu mempunyai tingkat kesetiaan yang tinggi, tetapi mempunyai tingkat ketulusan yang rendah. Ya, perlu diingat kawan-kawan, dicatat dan dibuktikan. Kemudian untuk pribadi profesional, pengguna rasa nih, mempunyai ketulusan yang tinggi, tapi mempunyai kesetiaan yang rendah. Nah, sehingga dirujuk. Ya, oke. Inilah tujuannya sebuah teori untuk membantu kehidupan. Pribadi intelektual yang menggunakan dasar pemikiran dirujuk untuk belajar menggunakan rasa, ya, agar balance. Kemudian pribadi profesional yang menggunakan rasa dirujuk juga untuk pandai menggunakan logika juga, sehingga balance. Oke. Pribadi profesional yang tulus tapi kurang setia dirujuk untuk belajar setia. Dan sama sebaliknya pribadi intelektual yang sudah setia dirujuk agar belajar tulus. Ada satu lagi ya, parameter untuk bagaimana secara volume dan deret hitung dan deret ukur, ya. Monggo juga ada sebuah perbedaan. Nah, ini ada perbedaan kecenderungan kawan-kawan. Pribadi profesional cenderung menggunakan cara melangkah atau berparameter dalam konteks deret hitung. Step by step. 1 tambah 1, step by step, poin per poin ya. Jadi ibaratnya kalau dalam sebuah perencanaan itu perencanaan jangka pendek. Bagaimana perencanaan jangka pendek atau paling jauh jangka menengah untuk bisa mendapatkan poin. Karena pribadi profesional itu cenderung lebih materialistik. Ini sebuah realita ya dari sudut pandang teori jati diri. Yang penting poin. Yang penting poin, dapat poin, dapat poin, dapat poin. Nah, sementara untuk pribadi intelektual itu cenderung ke deret ukur. Ke deret ukur. Jadi volume, ya kan, pandangan jauh gitu ya. Nah sehingga ini butuh sinergitas antara pribadi profesional dengan intelektual. Pribadi profesional bersinergi dengan pribadi intelektual agar juga mempunyai pandangan jangka panjang, ya. Kemudian aktualisasi diri bukan hanya berbicara materialistik, tetapi pribadi intelektual juga perlu belajar dan bersinergi dengan pribadi profesional agar jangan hanya terlalu jauh memandangnya, jangan terlalu jauh memikirnya. Sehingga ada permasalahan cost. Ketika terlalu jauh ada permasalahan cost. Gitu. Bermasalah. Karena apa? Sebuah tujuan itu bisa pendek, menengah, dan panjang. Pendek dan menengah milik orang profesional. Jangka panjang, kuota, volume adalah milik seorang intelektual. Sehingga dua-duanya perlu bersinergi untuk menciptakan sebuah terwujudnya karya bersama atau terwujudnya sebuah harmoni bersama antara profesional dan intelektual. Nah, ada fenomena Pak Sugeng ya, yang nampak sekali nih untuk contoh yang tadi kita sempat bincang-bincang. Mahasiswa, seorang mahasiswa dengan jati diri profesional, dia cenderung pandai dalam membuat satu bentukan atau konstruksi laporan data dan semacam itu. Tetapi untuk di lapangan kurang bisa bergerak ya, kurang bisa, karena memang dari basic. Kalau profesional itu kan basicnya menunggu instruksi. Sementara untuk pribadi intelektual itu cenderung di lapangan geraknya luar biasa ya. Tapi untuk mendapatkan poin susah. Untuk menyusun poin, menyusun satu bentuk laporan, membuat satu kalau misalnya mahasiswa skripsi lah gitu, bisa menjadi lama ini. Jadi kayak mapal lah, mahasiswa paling lama gitu. Kebanyakan kawan-kawan intelektual gitu. Nah ini sudah bagian dari penelitian kita. Kawan-kawan yang sekali lagi kita rujuk
mereka yang intelektual untuk belajar bagaimana mengkonstruksikan sesuatu. Bukan berarti nanti distorsi dalam ranah konstruksi, tidak, tetapi dalam batas-batas tertentu juga. Semangat di lapangan, geraknya luar biasa, tapi harus bisa mewujudkan dalam bentuk laporan. Kalau diperlukan memang harus ada sinergitas atau kerjasama dengan pihak profesional, kerjasamalah. Ya, karena hidup ini tidak bisa sendiri kita. Kebahagiaan tidak bisa sendiri. Kebahagiaan adalah milik bersama. Ketika bisa bersama mewujudkan harmoni, di situ adalah otomatisasi kesuksesan dalam masyarakat yang luar biasa. Seperti halnya Indonesia, Pak, ini dengan pluralitas ya yang luar biasa, berbagai suku, berbagai agama, berbagai ras ya. Otomatis mempunyai berbagai macam budaya. Otomatis mempunyai berbagai macam dari sekian juta manusia yang hidupnya. Ada orang profesional, intelektual, ada umum, khusus, super khusus. Yang sebenarnya ketika itu bisa bersinergi, oh luar biasa sekali. Satu hal lagi tadi tambahan untuk orang profesional dalam konteks menyusun data, artinya tidak harus ada inovasi. Jadi hanya sekedar data itu untuk orang profesional, monggo bersinergis dengan orang intelektual supaya ada kelebihan-kelebihan informasi yang dicakup dalam konteks pendataan. Ya, jadi keterkaitannya sinergitas ini mewujudkan satu inovasi bersama nanti. Ketika memang dua pihak ini bisa bersinergi, ya menghasilkan satu inovasi, bukan hanya data taktis secara umum ya, atau bentukan data taktis secara umum, tetapi dengan gerakan pribadi-pribadi intelektual di lapangan akan menghasilkan satu karya yang jauh lebih luar biasa. Ya, satu hal lagi atau dua hal lagi itu mengenai intelektual itu yang kecenderungannya bergerak dan intelektual ada kecenderungan menunggu. Ya, tadi sempat saya singgung kecenderungan bagaimana intelektual itu bergerak. Ini nampak juga dari kecil ibaratnya. Sedikit kita kupas ya. Untuk pribadi intelektual ini ketika dari masa kecil juga nampak sebenarnya. Gerakan atau secara fisik dari anak-anak intelektual itu pada umumnya memang sebuah kealamian. Ya, karena ketika orang intelektual itu bergerak, anak kecil intelektual itu bergerak, sehat dia berarti. Kemudian menunjukkan eksistensi. Gitu. Tetapi ketika pribadi intelektual ini diam, nah ini menunjukkan adanya masalah. Sebaliknya dengan pribadi profesional, ketika banyak bergerak harus diawasi. Ini dari kecil aja, dari kecil aja bisa dilihat. Orang tuanya pun harus mengawasi sekali kalau mempunyai anak-anak dengan kategori pribadi profesional. Karena apa? Gerakannya tidak terarah. Gerakannya tidak terarah untuk orang profesional, apalagi ketika kecil nih. Karena apa? Memang alaminya orang profesional itu menunggu momen gitu. Sementara orang intelektual adalah terus bergerak dan terus bergerak. Nah, kurang lebih seperti itu kawan-kawan. Itu Pak Sugeng. Cukup ya. Ada yang mau ditambahkan untuk kelihatannya cukup untuk keterkaitan profesional intelektual ini? Sudah cukup. Artinya nanti kalau ada yang perlu ditambahkan, ada yang Pak Sugeng mau disampaikan, saya akan juga menyampaikan ke kawan-kawan lagi, ke pemirsa semuanya. Mungkin video ini menjadi refresh ya, refresh dulu Pak untuk video sebelum kita lanjutkan lagi untuk pembacaan kategori-kategori jati diri selanjutnya. Kita akan lanjutkan di video selanjutnya untuk membahas kategori terkait dengan pribadi 61. Gitu dulu kawan-kawan. Ini intermezzonya ya, sekaligus penjelasannya sedikit. Nah, mungkin nanti setelah kita bacakan beberapa jati diri lagi, kita pun akan intermezzo lagi. Mungkin nanti kita akan membahas masalah nilai lahir, menajamkan materi di situ. Oke kawan-kawan, terima kasih buat atensinya sudah menonton sampai selesai, dan pastikan selalu menonton video kami sampai selesai agar tidak terjadi gagal paham atau kesalahpahaman terkait dengan materi yang kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Sebenarnya itu dari kami. Salam jati diri, salam kehidupan, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.